Ya, halo semuanya, balik lagi di Ardana Channel. Tentunya masih seputar cara menghasilkan uang dari internet. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini seperti biasa kita akan bahas tentang salah satu platform yang bisa kita jadikan sebagai penghasilan dari internet yang namanya adalah Rapid Workers. Nah, ini adalah domainnya, bisa kalian cari, bisa kalian browsing di browser kalian masing-masing. Nanti juga saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, jadi Rapid Workers ini salah satu platform yang tergolong dari microjob, teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu microjob itu apa, jadi microjob itu salah satu pekerjaan yang bisa kita lakukan, tapi sifatnya itu micro, kecil, teman-teman. Maksudnya adalah kapasitasnya itu tidak terlalu memerlukan skill atau kemampuan khusus. Jadi buat kalian yang kemungkinan tidak ada skill yang terlalu menonjol di suatu bidang tertentu, atau mungkin kalian masih di bangku sekolah atau kuliah yang notabene masih fokus untuk belajar, kalian bisa melakukan ini, teman-teman. Ini secara teknis cukup gampang karena di Rapid Worker ini nantinya kita hanya menonton video YouTube ya khususnya, atau sosial media, kemudian kita like sebuah postingan atau komen sebuah postingan. Tentunya ini masih dalam seputar sosial media. Kita di sini sebagai audiens yang bertujuan untuk menaikkan engagement di suatu postingan media sosial orang-orang di luar sana. Nah, tujuannya apa? Mereka juga punya keperluan untuk menaikkan sosial media mereka. Nah, kita sebagai sisi freelance-nya, kita bisa masuk ke situ tuh. Jadi ada peluang. Jadi bisa dibilang simbiosis mutualisme ya. Kita dapat bayaran, mereka dapat engagement. Nah, langsung aja kita ke teknisnya. Di sini kita udah berada di landing page rapidworker.com. Untuk tampilannya cukup simple, teman-teman, nggak terlalu neko-neko. Untuk outlooknya juga cukup mudah untuk dipahami. Nah, kalau misalnya kita scroll ke bawah dikit, ini ada beberapa task atau job-job yang langsung di-display oleh mereka. Yang pertama adalah YouTube, teman-teman. Di sini vote for this video, itu bayarannya $0,1 untuk waktunya 1 menit. Nah, ini yang saya tadi bilang, di platform ini itu masih seputaran tentang sosial media. Jadi kita hanya like video, nonton video, komen video, pokoknya masih seputar itu. Kita dibayar sesuai dengan amount atau harga yang mereka cantumkan di dalam project-project yang diberikan. Kalau misal kita scroll ke bawah, di sini ada di footer ya, teman-teman, bisa kita lihat untuk platform Rapid Worker ini itu udah ada sejak 2009 dan sekarang udah 2024. Jadi sekitar 13 tahun platform ini sudah beroperasi. Jadi udah terpercaya lah ya, bisa dibilang seperti itu. Nanti coba kita cek di Trustpilot untuk reputasinya itu seperti apa. Nah, untuk payment metodenya di sini udah ada tampilan ya, udah ada pemberitahuan. Di sini bisa pakai PayPal. Kemudian ada beberapa di sini metode pembayaran yang nanti coba kita akan bahas di akhir video. Nah, untuk yang pertama kali tentunya di sini kita belum mempunyai akun, tentu kita harus masuk ke menu register terlebih dahulu, teman-teman. Kita klik yang sign up now yang ada di sini. Kemudian di sini kita memasukkan nama, email, password, kemudian negara. Oke, kita masukkan satu persatu ya. Kemudian emailnya bebas, kalian mau pakai email yang mana? Nah, untuk email sendiri saya sarankan buat kalian itu pakai email yang masih aktif ya, karena nantinya di sini ketika kita daftar ada link verifikasi yang mereka kirimkan ke email kita. Jadi sebisa mungkin kalian cantumkan email kalian sendiri ya, dan yang masih aktif statusnya. Oke, saya coba pakai email yang ini aja. Kemudian password kita bebas, kita masukkan password sesuai dengan keinginan kita. Kemudian country atau negara kita masukkan sesuai dengan negara kita, tentunya Indonesia. Kemudian kita centang captcha-nya. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang harus kita tahu dari platform ini. Kalau misal kita bingung, kita buka Google Translate aja. Oke, kita coba ya baca di sini.
Nah, poin yang pertama itu menggunakan VPN atau perangkat lunak masking IP lainnya. Nah, ini beberapa larangan yang harus kita patuhi di platform ini ya teman-teman. Yang pertama, kita dilarang untuk menggunakan VPN karena nantinya ada potensi dari teman-teman semua ya, oknum ya bisa kita bilang ya, itu menggunakan cara-cara curang. Misalnya istilahnya kalau di platform itu nuyul, atau kita punya beberapa akun tapi itu milik kita dan kita pakai akun-akun tersebut untuk melakukan project-project yang ada di satu platform. Jadi itu nggak boleh teman-teman, itu dilarang ya. Untuk yang kedua itu beberapa akun dengan IP yang sama atau menggunakan WiFi bersama. Nah, ini juga nggak boleh teman-teman. Ini masih berkaitan dengan tidak bolehnya melakukan tindak kecurangan ya. Kemudian yang poin ketiga, IP yang sama digunakan dengan akun lain untuk melakukan tugas, itu juga sama poinnya. Kemudian melakukan pekerjaan di negara lain yang bukan asal Anda. Nah, nantinya di sini ada beberapa project yang memang itu dikhususkan untuk suatu negara tertentu. Jadi buat kita yang misalnya negaranya nggak dicantumin di project tersebut, kita nggak bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi kita patuhi itu, kita aman dalam melakukan atau mengerjakan project-project yang di dalam platform ini teman-teman. Intinya seperti itu. Oke, kalau udah langsung aja kita checklist ini, kemudian checklist yang I agree, kemudian create my account yang ada di sini teman-teman. Oke, di sini untuk passwordnya kita kurang secure. Oke, langsung aja. Nah, oke, kita udah berhasil untuk mendaftar akun di Rapid Worker ini, dan kemudian di sini kita mendapatkan pemberitahuan bahwa kita mendapatkan verifikasi atau kode verifikasi ke email yang barusan kita cantumkan ya teman-teman. Jadi langkah berikutnya kita masuk ke Gmail kita masing-masing, tentunya Gmail dari email yang barusan kita masukkan. Nah, kemudian otomatis di bagian inbox pertama di sini ada email dari Rapid Workers-nya teman-teman. Jadi langsung aja kita klik yang ini linknya, otomatis kita akan diarahkan ke page dari Rapid Worker-nya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita udah berhasil untuk melakukan verifikasi pendaftaran di Rapid Worker-nya teman-teman. Kemudian di sini udah ada sebuah pemberitahuan atau warning, dan di bawahnya ada dua pilihan ya, create a new job offer atau list available jobs. Nah, di sini kita pilih yang kedua ini teman-teman, list of available jobs, karena kita kan mau mengerjakan job-job yang ada di Rapid Worker ini. Jadi kita pilih yang ini aja, kemudian kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, kita selanjutnya adalah login teman-teman, menggunakan email dan password yang tadi kita daftarkan. Kemudian kita centang ini captcha-nya, kemudian kita klik submit yang ada di sini. Nah, oke, kita berhasil untuk login di rapidworkers.com teman-teman. Dan kita di sini udah diarahkan ke tampilan beranda setelah kita sukses melakukan login. Di sini udah tertera beberapa list job-job yang diberikan oleh Rapid Worker, dan untuk job-jobnya cukup bermacam-macam ya teman-teman, bervariasi. Di sini ada target worker, ada internasional, kemudian ada USA, kemudian ada beberapa kategori-kategori target workernya itu udah mereka klasifikasikan ya teman-teman, sesuai dengan domisili country atau negaranya masing-masing. Yang saya jelaskan tadi bahwa job-job yang ada di Rapid Worker ini nggak semuanya bisa dikerjakan oleh kita, karena ada beberapa job atau project yang memang dikhususkan untuk suatu negara tertentu. Kalau misalnya negara kita itu tidak disebut di dalam project ini, berarti kita tandanya tidak bisa mengerjakan project yang ada di situ, kecuali kalau misalnya keterangannya internasional, jadi seluruh dunia itu bisa mengerjakan job-job yang ada di sini. Jadi kita bisa lihat ya di sini untuk target workernya itu orang mana, untuk negara apa, dan kita bisa membacanya di sini. Oke, yang pertama di sini ada job tentang YouTube search plus watch plus like dan fast pay. Jadi di sini untuk pembayarannya cepat ya teman-teman. Ini masih seputar YouTube. Kemudian untuk bayarannya $0,04. Ya, kalau misal kita rupiahkan di sini $0,04 itu setara 604.000 teman-teman. Kalau misal kita konversikan ke dalam rupiah itu 600 rupiah
jadi cukup kecil ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini termasuk micro job teman-teman. Jadi untuk micro job itu memang pekerjaannya itu bayarannya kecil, karena untuk tingkat kesulitannya pun itu cukup mudah, karena memang nggak butuh skill ataupun kemampuan khusus teman-teman. Jadi kita di sini mainin kuantitas. Jadi semakin banyak project atau job yang kita kerjakan, semakin banyak juga yang kita hasilkan dari platform ini. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang pendapatannya sedikit, itu nggak semuanya sedikit teman-teman. Kalau misal kita lihat di sini ya, kalau kita cermati di sini untuk list harganya ada yang $2 ya. $2 itu setara dengan 30.000 rupiah teman-teman. Kalau kita rupiahkan itu ya bisa dibilang cukup cukup lumayan sih. Kalau misalnya kita mengerjakan project dengan harga yang $2, kita kalikan aja, kita mengerjakan 10 project, jadi kita udah dapat 300.000 teman-teman dalam satu hari gitu. Tapi kan nggak semuanya untuk upah atau gajinya itu $2 atau 30.000. Jadi ya sepintar-pintarnya kita memilih project yang sekiranya itu sesuai dengan bayarannya, sesuai dengan pekerjaannya, kita kerjakan aja teman-teman. Di sini bisa kita lihat yang mana yang kira-kira sesuai dan tidak terlalu berat, tidak terlalu rendah juga untuk bayarannya. Oke, misalnya kita coba mengerjakan untuk project yang ini aja teman-teman, YouTube search plus watch like, itu bayarannya 0,04. Coba kita kerjakan ya teman-teman. Nah, di sini otomatis kita akan diarahkan ke page selanjutnya. Kita baca aja, kalau misalnya kita bingung bisa kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini bisa kita baca apa yang diharapkan dari pekerja. Nah, langkah pertama, di sini kita diharuskan untuk membuka YouTube. Kemudian langkah kedua, di filter pencarian YouTube, atur sortir berdasarkan tanggal unggah dan cari kata kunci berikut, pengeditan video AI. Kemudian langkah 3, temukan video dengan gambar mini, judul dan deskripsi yang sama seperti berikut. Oke, di sini ada gambarnya mungkin ya. Kita copy linknya, kemudian kita coba untuk akses. Oke, di sini screenshotnya. Oh, di sini screenshotnya udah di remove teman-teman. Oke, untuk screenshotnya di sini udah di remove teman-teman. Coba kita cari project yang lainnya. Nah, sembari kita cari, kita sedikit spill tentang fitur yang ada di atas ini teman-teman. Ada leads, ada most paying. Kalau leads ini kita menampilkan list pekerjaan sesuai dengan job-job yang terbaru atau baru di update ya. Kalau misalnya yang most paying, di sini menampilkan job-job yang bayarannya paling besar. Jadi bisa kita manfaatkan fitur ini untuk memudahkan kita untuk memfilter kira-kira job mana yang kita butuhkan. Oke, di sini kita coba yang mana ya? Oke, kita coba yang ini. Oke, teman-teman, kita contohkan untuk mengerjakan job yang ini ya. Jadi langkah pertama kita diharuskan membuka YouTube, teman-teman. Di sini kita buka YouTube-nya terlebih dahulu. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita disuruh untuk langsung aja cari yang namanya pengeditan video AI. Oke, pengeditan video AI. Oke. Nah, di sini ada beberapa video yang tertampil ya. Kemudian kita baca petunjuknya. Yang selanjutnya, langkah ketiga, temukan video yang dengan gambar mini, judul dan deskripsi yang sama seperti berikut. Kita coba cari ini. Nah, untuk linknya nggak bisa dibuka ya teman-teman. Jadi anggap aja ini ada ya. Ini hanya sebuah contoh aja. Jadi nanti kalian kalau misalnya mau mengerjakan project yang ada di platform ini, kalian ikuti langkah-langkahnya, disesuaikan. Kalau misalnya udah tepat, kalian langsung eksekusi aja teman-teman. Nah, di sini untuk contoh aja ya, anggap aja di sini kita udah sesuai untuk gambarnya. Jadi gambar yang tertampil di sini tuh harusnya gambar thumbnail teman-teman, thumbnail dari video YouTube yang diberikan di dalam project ini. Jadi anggap aja kita udah tahu nih thumbnailnya itu seperti apa. Kita skip ya. Kita ke langkah yang keempat. Tonton video sampai akhir. Kemudian Anda dapat memastikan bahwa Anda telah menonton video secara keseluruhan. Kemudian saat menonton, aktifkan statistik untuk para kutu buku. Ini untuk terjemahannya agak-agak sedikit ini ya. Terlalu bagus sekali. Jadi bahasanya bisa kita cermati untuk kira-kira maksudnya itu apa sih gitu ya. Kemudian langkah kelima, sukai videonya atau like videonya ya. Kemudian
Selanjutnya Anda perlu mengirimkan bukti tangkapan layar atau screenshotan dari aksi yang kita lakukan dalam video tersebut. Untuk aksinya, perintahnya kan kita like, kemudian kita tonton videonya sampai akhir. Udah gitu ya. Jadi cukup seperti itu, kita langsung eksekusi. Misalnya di sini kita anggap aja kita udah tahu nih thumbnailnya itu seperti apa. Kita langsung eksekusi aja. Misal saya pilih video yang ini aja ya. Kita pilih video yang ini. Buat website praktis dengan AI Website Builder Hostinger. Tulis konsep website. I found a tool that edits my Oke, anggap saja ini videonya. Kemudian tadi perintahnya apa? Yang pertama adalah like ya, teman-teman. Kemudian kita videos putar in just 3 videonya. clicks. This AI Di sini ceritanya kita memutar videonya sampai selesai ya, tapi kita di sini hanya contoh, langsung aja kita skip sampai akhir. Oke. Nah, that said, leave a like. kalau misalnya udah, di sini tugas kita adalah men-screenshotnya atau menangkap layar sesuai dengan perintah yang tadi diberikan ya. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana cara mengaktifkan statistik untuk para buku. Nah, kemudian di sini kita diarahkan ke link yang ini untuk di sini untuk mencantumkan screenshotan kita yang udah kita ambil dari video yang tadi kita tonton ya, teman-teman. Nah, setelah kita men-screenshot video yang tadi kita tonton, selanjutnya kita masukkan aja ke live hacker yang ada di sini ya, teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya kita udah masukkan ke sini, kita selanjutnya balik lagi ke live hackernya, teman-teman ya. Kita balik ke live hackernya, kemudian kita ketik di sini untuk menyatakan bahwa kita udah selesai untuk mengerjakan project yang diberikan. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman. Kalau udah, kita klik yang I confirm that I have follow instruction and completed this task. Nah, kemudian kita klik yang tombol ini. Kemudian di sini udah ada keterangan bahwa kita translate aja biar kita ngerti ya. Terima kasih telah menyelesaikan pekerjaan ini. Pemberi kerja akan meninjau tugas Anda. Jika Anda memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, Anda akan dibayar. Jadi poinnya, kesimpulannya adalah di sini pemberi pekerjaannya itu sedang mengecek hasil kerjaan kita sesuai apa enggak nih. Kalau misalnya sesuai, kita akan dibayar sesuai dengan apa yang mereka display di sini, $0,04. Kalau misalnya sesuai. Kalau misalnya nggak sesuai, kita nggak dibayar, teman-teman. Jadi seperti itu ya konsekuensinya. Jadi kita mengerjakan project sesuai dengan instruction. Kalau misalnya udah sesuai, kita akan mendapatkan bayaran sesuai dengan apa yang tertera di dalam postingan ini, teman-teman, atau project ini. Jadi singkatnya seperti itu, teman-teman. Nah ya teman-teman, jadi itu adalah salah satu contoh untuk mengerjakan project yang ada di dalam platform rapidworkers.com ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah paham, di sini sebenarnya untuk pekerjaan atau jobnya itu nggak cuman tentang nonton video YouTube ya, karena di sini untuk listnya pun saking banyaknya. Kalau kita scroll ke sini nggak habis-habis, teman-teman. Tuh ke bawah terus tuh ya. Jadi saking banyaknya kita scroll nggak habis-habis ke bawah. Jadi itu adalah salah satu kelebihan dari si Rapid Workers ini, teman-teman. Jadi kita bisa mengerjakan project sebanyak-banyaknya. Karena saya ulang lagi bahwa ini adalah termasuk micro job atau project yang bisa dibilang mikro atau kecil. Jadi yaitu tadi indikasinya adalah bayarannya kecil karena memang tidak memerlukan kemampuan khusus atau skill yang mumpuni di suatu bidang ya, teman-teman. Karena notabene di sini untuk pekerjaannya itu hanya seputar sosial media, kemudian untuk download sesuatu, pokoknya yang basic-basic lah ya. Yaitu juga mereka juga punya kepentingan yang penyedia projectnya, entah itu untuk engagement untuk sosial media atau untuk viewer atau yang lainnya. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu platform sebagai perantara antara si pembeli project dengan si freelance, teman-teman. Jadi nggak ada ruginya kalau kita cobain di platform ini. Untuk varian bayarannya pun cukup beragam, dari yang paling besar itu sekitar $20. Kalau misal kita rupiahkan $20 itu berapa? $20 itu sekitar 302.000 rupiah, teman-teman, kalau kita konversikan. Jadi cukup lumayan kalau misalnya kita mengerjakan project
yang senilai $20 ini 10 project aja kita udah dapat 3 juta rupiah teman-teman dari platform rapidworkers.com ini. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, kita udah bahas tentang project-project yang ada di dalamnya, kemudian kita akan bahas tentang gimana caranya untuk withdraw atau narik saldo kita yang nantinya terkumpul di dalam akun balance ini. Jadi caranya adalah kita masuk aja ke withdraw di sini, kita klik aja. Nah, untuk metode pembayaran yang ada di Rapid Worker ini itu hanya menggunakan PayPal teman-teman. Jadi ini salah satu ya bisa dibilang kekurangan sih, karena nggak ada metode pembayaran yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk mencairkan saldo kita atau penghasilan kita di dalam platform ini. Dan untuk batas minimal withdraw atau penarikan dananya itu $10 teman-teman. Kalau misalnya dana kita atau saldo kita di dalam balance ini belum ada $10, kita belum bisa menarik saldo atau dana yang ada di sini. Jadi kita harus mengumpulkan sebanyak $10 baru kita bisa mencairkan penghasilan kita di dalam platform ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja video yang bisa saya sampaikan ke kalian semua. Semoga ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian masih bingung, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita bahas sama-sama, atau teman-teman yang lainnya yang udah mengerjakan project-project di dalam platform ini yang udah berpengalaman, bisa juga sharing-sharing ilmu kalian di kolom komentar. Mungkin itu aja ya teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, klik like. Kalau misalnya nggak suka, bisa kalian komen aja kira-kira video apa yang akan kita bahas di next video. Mungkin itu aja, kita ketemu lagi di video selanjutnya.